Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dalam renungan kita hari ini. Saya percaya sidang jemaat Tuhan masih tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan, dan selalu bersuka cita. Karena kita tahu Bapa sungguh baik dalam kehidupan kita, Yesus Kristus sungguh baik dalam kehidupan kita, selalu menolong kita dan memberikan pengharapan yang pasti di dalam Dia. Amin. Kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini. Namun sebelum kita merenungkan dan belajar firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Kejadian pasal 37 ayat 18 sampai ayat 36. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, janganlah kita bunuh dia. Lagi kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah mah indah yang dipakainya itu, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya bagi kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang
Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudara-saudara kemudian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannya bajunya dan kembali lagi kepada saudara-saudaranya, katanya, anak itu tidak ada lagi, kemana aku ini? Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, ini kami dapati, silakanlah Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf telah diterkam. Dan Yakub memakaikan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan serta katanya, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah Allah merencanakan kebaikan. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kita bisa melihat dalam renungan kita, dalam pembacaan kita tadi, bahwa saat rencana manusia bertemu dengan kedaulatan Allah. Sidang jemaat Tuhan, tadi kita sudah baca di ayat 28, mereka menarik dan mengangkat Yusuf ke atas dari dalam sumur itu, kemudian menjual Yusuf kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Inilah akibat dari kebencian yang terjadi pada saudara-saudaranya Yusuf itu, bahwa dari awal saudaranya sudah benci melihat Yusuf. Yusuf adalah anak yang paling dikasihi Yakub, diberikan jubah yang maha indah dan bermimpi aneh menurut mereka. Tapi seperti yang saya katakan renungan yang sebelumnya, bahwa ini semua adalah tahap proses daripada rencana Allah. Karena rencana Allah begitu baik, sedang jemaat Tuhan, dalam kehidupan kita. Sedang jemaat Tuhan, renungan kita hari ini menggambarkan titik rendah dalam hidup Yusuf sebenarnya. Ia dikhianati oleh saudara-saudaranya, dibuang ke dalam sumur karena kebencian yang sudah tertanam kepada saudara-saudaranya itu. Dan akhirnya Yusuf dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya sendiri kepada orang Midian, ya, orang daripada pedagang-pedagang yang akan ke Mesir. Bayangkan sedang jemaat Tuhan, ketakutan, kesedihan, dan rasa tidak adil pasti dirasakan Yusuf, karena dia mendapat perlakuan yang tidak pantas, sebenarnya kurang baik daripada saudara-saudaranya karena kebencian mereka. Ya, sidang jemaat Tuhan, dari ini kita belajar bagaimana kejadian ini memberikan pelajaran bahwa ini Yusuf harus alami semua ini untuk rencana Allah ke depannya, sidang jemaat Tuhan. Namun sidang jemaat Tuhan, bagian Alkitab ini mengajarkan satu kebenaran penting untuk kita. Manusia bisa merencanakan kejahatan, tetapi Allah sedang merencanakan kebaikan untuk kita. Amin. Ya, terkadang manusia merencanakan dan menerka-nerka yang jahat kepada kita, tetapi rencana Allah ada yang lebih baik daripada rencana manusia itu, dan merencanakan kebaikan untuk kita. Ya, dengarin kita bagaimana dalam firman Tuhan ini, dalam renungan kita hari ini, kita belajar bagaimana iri hati bisa membutakan kita, saudara-saudara Tuhan. Seperti saudara-saudaranya Yusuf, ya, saudara-saudara Yusuf membiarkan iri hati mengubah mereka menjadi pembunuh. Ini peringatan agar kita menjaga hati
dari rasa dengki yang bisa membuahkan tindakan yang menghancurkan orang lain dan merugikan orang lain dan membahayakan orang lain. Hati kita dikuasai dan dibutakan oleh iri hati. Udah bahaya sedang jemaat Tuhan. Dan juga kita harus paham dan mengerti, Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, bahwa sumur bukan akhir dari segalanya. Saat Yusuf dilempar ke dalam sumur dan dijual, rasanya seperti air dari segala mimpi, bukan. Namun itu sebenarnya adalah jalan yang diizinkan Allah agar Yusuf sampai ke Mesir. Seringkali situasi terpuruk, sulit yang kita hadapi, yang kita alami adalah cara Tuhan memindahkan kita ke posisi yang Ia tetapkan untuk kita. Tapi namun sidang jemaat Tuhan, kita tidak sadar akan hal itu. Kita merasa kita ditinggalkan oleh Tuhan Allah, ditinggalkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita merasa dikucilkan, kita merasa udah akhir dari segala, tidak. Tetapi itu adalah cara Tuhan memindahkan kita ke posisi yang Ia tetapkan untuk kita. Karena ini semua ada rencana Tuhan. Dan kedaulatan Allah akan kita rasakan. Meskipun ayat ini fokus pada kekejaman, nah penderitaan ini adalah bagian dari rencana besar Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel di masa depan. Tuhan memakai atau jual beli di sini yang kita baca tadi, tersebut untuk membawa Yusuf ke tempat di mana ia akan berkuasa, yaitu Mesir. Ini adalah suatu proses, ini adalah suatu jalan untuk menghantarkan Yusuf ke Mesir, karena Yusuf akan nanti berkuasa di Mesir. Dan ini lah semua proses-proses yang ada yang Yusuf akan rasakan untuk menanti rencana besar Allah di depan. Ya, sudah jemaat Tuhan. Dan untuk kehidupan kita, apakah kita merasa sedang berada di sumur saat ini? Artinya kita merasa terbuang, kita merasa tersisihkan, dikhianati, mengalami ketidakadilan, atau rencana hidup Anda berantakan. Apakah kita merasa sedang di sana? Percayalah sedang jemaat Tuhan, bahwa Tuhan Yesus memegang kendali atas kehidupan kita. Situasi sulit bukanlah tanda Tuhan meninggalkan kita, bukan, melainkan bagian dari proses pembentukannya yang tak terselami, yang tidak bisa kita selami, namun sempurna untuk kehidupan kita. Amin. Seperti Yusuf. Terkadang kita tidak memahami rencana Tuhan dalam kehidupan kita, tetapi ingatlah sedang jemaat Tuhan, rencana Allah sangat baik dalam kehidupan kita. Amin. Yakin, percaya, kuatkan iman kita, tetap teguh dalam Tuhan. Ingat, Yusuf mengalami proses yang luar biasa, kita pun begitu, tetapi kita ke depannya akan mencapai hasil yang luar biasa. Amin. Kita berdoa sedang jemaat Tuhan. Ya Tuhan, ajarku dan ajar kami untuk mempercayakan hidup kami dalam kedaulatan-Mu, dalam rencana-Mu. Bahkan saat situasi terlihat gelap dan tidak adil sekalipun yang kami alami, dalam situasi masalah apapun yang kami alami, ajar kami ya Tuhan untuk tetap percaya dan mempercayakan hidup kami kepada-Mu seperti Yusuf. Tuhan, kami tahu dalam kehidupan kami ini banyak tantangan yang kami hadapi dalam dunia ini. Tetapi tantangan kami ini ya Tuhan, kalau kami berjalan-jalan Tuhan, kami akan memperoleh suatu hasil yang baik. Kami akan memperoleh suatu jawaban yang pasti di dalam Tuhan. Kami imani itu. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu